Hai, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru, yaitu Ralf Rangnick belum menerima kekalahan dan justru banyak alasan. Sementara Bayern Munchen menjuarai trofi Bundesliga dalam 10 tahun berturut-turut. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Gabriel Jesus bakal hengkang dari Manchester City dan berpeluang gabung dengan Arsenal. Nah, masih di City ada Pep Guardiola yang menyebut tim asuhan Erik ten Hag enak dilihat. Beberapa hari yang lalu, Barcelona berhasil meraih kemenangan pada laga melawan Real Sociedad. Saat itu Blaugrana mengakhiri laga dengan skor tipis 0-1. Hal ini menarik perhatian dari sejumlah publik sepak bola, termasuk fans Blaugrana itu sendiri. Dalam video yang beredar, ada seorang wanita yang membuat vlog di Goa Jepang. Gak disangka-sangka saat hendak mau masuk, tiba-tiba dari dalam goa muncul seorang pria yang mengenakan jersey Barcelona. Video ini pun mendapat tanggapan lucu dari netizen. Kontrak Gabriel Jesus di Manchester City akan berakhir di musim ini. Kabarnya bomber asal Brazil ini berpeluang untuk merapat ke klub ibu kota London yakni Arsenal. Menurut laporan, The Gunners sudah melakukan pembicaraan lanjutan untuk memboyong Jesus ke Emirates. Selain itu, kesepakatan antara keduanya akan selesai dalam waktu dekat. Jesus sendiri berniat pindah untuk menambah menit bermainnya yang terbatas di Manchester City. Alasannya, Jesus ingin berlaga di Piala Dunia 2022 nanti. Erik ten Hag resmi diumumkan sebagai pelatih baru Manchester United. Ex-pelatih Ajax Amsterdam ini akan mulai menangani skuad The Red Devil di musim depan. Pelatih Manchester City Pep Guardiola menganggap ten Hag sebagai pelatih yang hebat. Guardiola terkesan dengan permainan menyerang dan penggunaan pemain muda ten Hag. Sementara itu ten Hag langsung dihadapkan dengan tugas sulit, yakni mengembalikan identitas MU. Apalagi dalam 9 musim terakhir, Setan Merah selalu finish di bawah Manchester City. MU melanjutkan tren negatif setelah dikalahkan Arsenal dengan skor 1-3. Nah, di pertandingan yang sama, MU tetap tampil lawak tanpa kehadiran sang kapten Harry Maguire. Manchester United kembali melanjutkan tren negatif di pekan ke-34 Premier League. Bertanding di Stadion Emirates, Setan Merah takluk di tangan Arsenal dengan skor 3-1. Arsenal mencetak 3 gol melalui Nuno Tavares, Bukayo Saka, dan Granit Xhaka. Sementara MU cuma bisa mencetak 1 gol lewat Cristiano Ronaldo. Ronaldo juga mendedikasikan golnya untuk sang anak yang meninggal dunia. Sementara itu, kekalahan ini membuat Setan Merah merosot ke peringkat 6 klasemen dengan mengkoleksi 54 poin. Kapten Manchester United Harry Maguire absen pada laga kontra Arsenal tadi malam. Maguire absen untuk memulihkan mentalnya yang sebelumnya mendapat ancaman. Banyak yang memprediksi kalau absennya Maguire bisa membuat pertahanan Setan Merah aman. Akan tetapi kehilangan Maguire justru nggak memberikan pengaruh apapun. Gol pertama Arsenal yang dicetak oleh Nuno Tavares juga berawal dari kesalahan Rafael Varane dan Alex Telles. Saat itu keduanya gagal mengantisipasi bola. Setelah menelan kekalahan atas Arsenal, pelatih Manchester United Ralf Rangnick memberikan komentarnya. Rangnick mengaku pesimis untuk membawa anak asuhnya finish di posisi 4 besar. Menurut Rangnick, Setan Merah nggak punya peluang untuk lolos ke zona Liga Champions. Selain itu, Rangnick juga mencari-cari alasan atas kekalahan Setan Merah. Rangnick bilang kalau Arsenal bisa mencetak gol ketiga setelah menghalangi David De Gea. Selain itu, Rangnick menilai gol kedua Ronaldo sah karena berada dalam posisi onside. Tom Rote memainkan laga debutnya bersama Borussia Dortmund pada tanggal 16 April lalu. Pada pertandingan melawan Wolfsburg tersebut, Tom dimainkan sebagai fullback. Gak disangka Tom menyundul sepak pojok dan langsung mencatatkan namanya di papan skor. Gol tersebut membuat Tom memecahkan rekor besar, yakni pemain muda yang mencetak gol dalam laga debut di Bundesliga. Tom melakukannya pada umur 17 tahun 169 hari. Bernardeschi gagal bersinar di Juventus dan disebut bakal hengkang dari Allianz. Kita pindah ke Inggris guys, ada Rafael Varane yang tampil lawak dan dikolongi Martin Odegaard. Kontrak Federico Bernardeschi di Juventus akan berakhir di musim ini. Sementara itu kabarnya Juventus sudah memutuskan untuk nggak memperpanjang kontrak sang winger. Hasilnya Bernardeschi akan meninggalkan Turin dengan status bebas transfer. Bernardeschi sebenarnya tampil konsisten di bawah kepelatihan Massimiliano Allegri. Sayang Bernardeschi gagal bersinar dan cuma bisa mencetak 1 gol dan 3 assist dalam 23 laga.
Minimnya kontribusi tersebut membuat Bernardeschi tersisih dari skuad Bianconeri. Rafael Varane tampil buruk pada laga kontra Arsenal tadi malam. Saat itu pada menit ketiga pertandingan, Varane menjadi penyebab gawang setan merah kebobolan. Mantan bek Real Madrid ini gagal mengantisipasi bola yang dikirimkan oleh Granit Xhaka. Selain itu, Varane juga sempat dikolongi oleh mantan rekan setimnya di Madrid yakni Martin Odegaard. Atas penampilan buruknya tersebut, Varane mendapat rating rendah yakni 5. Thomas Tuchel mengaku Chelsea sedang rapuh setelah kalah di laga kandang sebanyak 3 kali. Beda cerita nih dengan Bayern Munchen yang mengunci trofi Bundesliga musim ini. Chelsea dibayangi catatan buruk dalam menjamu lawan-lawannya di Stamford Bridge. Sepanjang bulan April ini Chelsea sudah menelan 3 kekalahan yakni 2 Premier League dan 1 Liga Champions. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel mengaku kalau skuadnya sedang rapuh. Pelatih asal Jerman ini mengklaim kalau Chelsea menurun karena sejumlah faktor. Walaupun begitu, Tuchel nggak mau percaya dengan tahayul laga kandang. Beberapa hari yang lalu, penjaga gawang PSG Keylor Navas memberikan kritiknya kepada klub. Navas mengkritik kebijakan rotasi sang pelatih Mauricio Pochettino. Alasannya Navas dimainkan secara bergantian dengan kiper PSG lainnya yakni Gianluigi Donnarumma. Menurut Navas, kebijakan tersebut justru merugikan bagi kedua kiper. Kabarnya Pochettino menanggapi kritik tersebut dan melakukan pembicaraan dengan Navas. Sementara itu Navas disebut mulai nggak senang dan ingin hengkang dari Park des Princes. Bayern Munchen berhasil meraih kemenangan pada laga big match di pekan ke-31 Bundesliga. Pada laga tersebut, skuad The Bavarians melibas Borussia Dortmund dengan skor telak 3-1. 3 gol Munchen dicetak oleh Serge Gnabry, Robert Lewandowski, dan Jamal Musiala. Sementara Dortmund cuma bisa membalas 1 gol lewat tendangan titik putih dari Emre Can. Hasil ini memastikan Bayern Munchen sebagai juara Bundesliga musim ini. Artinya Bayern Munchen menjadi tim pertama di 5 liga top Eropa yang bisa juara dalam 10 musim berturut-turut. Saat sesi juara, Thomas Muller menyiramkan alkohol ke legenda klub Bastian Schweinsteiger yang sedang wawancara. Next, ada Kingsley Coman yang mencatatkan rekor luar biasa dengan selalu juara di setiap musim di 3 liga berbeda. Kita beralih ke Inggris, ada Jurgen Klopp yang berharap kalau Everton gak degradasi. Kingsley Coman berhasil membawa Bayern Munchen menjuarai trofi Bundesliga musim 2021-2022. Tambahan 1 trofi tersebut membuat Coman mencatatkan rekor luar biasa. Dilansir dari BR Football, winger asal Prancis ini berhasil menjuarai kompetisi setiap musim di 3 musim yang berbeda yakni Ligue 1, Serie A, dan Bundesliga. Selain mencatatkan rekor yang apik, Koeman juga tampil impresif membela The Bavarians. Terbukti di Bundesliga musim ini, Koeman sudah tampil dalam 20 laga dengan menorehkan 6 gol serta 3 assist. Performa Everton di musim ini memang jauh dari kata mengesankan. Berbeda dengan rival sekotanya Liverpool yang memburu 4 gelar, Everton justru terseok-seok. Selain itu, pergantian pelatih dari Rafael Benitez ke Frank Lampard nyatanya nggak memberi dampak apapun. Skuad Toffees justru semakin anjlok dan kini terdampar di peringkat 17 klasemen. Everton bahkan cuma terpaut 1 poin dari Burnley yang berada di zona degradasi. Terkait hal tersebut, pelatih Liverpool Jurgen Klopp berharap kalau Everton nggak degradasi. Pada bulan Februari lalu, Kurt Zouma viral setelah video penyiksaan kucing peliharaannya tersebar. Hasilnya Zouma langsung dituntut oleh organisasi pelindung binatang di Inggris. Bek tengah West Ham ini akan menjalani sidang di pengadilan Magistrate Berkshire tanggal 24 Mei nanti. Artinya persidangan tersebut cuma berjarak 6 hari dari final Liga Eropa. Sementara West Ham sudah mencapai babak semifinal dan akan bertanding melawan Eintracht Frankfurt. Mereka bertemu dalam 2 leg yakni tanggal 29 April dan 6 Mei. Inter Milan berhasil melibas AS Roma dengan skor 3-1 dan merebut puncak klasemen dari AC Milan. Sementara Manchester City membantai Watford lewat quadrik dari Gabriel Jesus. Inter Milan berhasil meraih kemenangan di pekan ke-34 Serie A. Pada laga tersebut, Lautaro Martinez dan kawan-kawan melibas AS Roma dengan skor telak 3-1. Di babak pertama, skuad Nerazzurri sudah unggul 2 gol lewat Denzel Dumfries dan Marcelo Brozovic. Sementara AS Roma coba bisa membalas 1 gol lewat Henrikh Mkhitaryan. Kemenangan ini membuat Inter Milan menyalip AC Milan di puncak klasemen dengan mengkoleksi 72 poin. Manchester City melanjutkan tren positif di pekan ke-34 Premier League melawan Watford.
Pada laga tersebut, skuad The Citizens mampu menang dengan skor telak 5-1. Pada laga ini, Gabriel Jesus menjadi aktor kemenangan The Citizens dengan mencetak 4 gol. Sementara 1 gol lainnya dicetak oleh Rodri. Kemenangan ini membuat Manchester City kokoh di puncak klasemen dengan mengkoleksi 80 poin. Mereka unggul 4 poin dari Liverpool yang berada di peringkat kedua. Kontrak Paul Pogba di Manchester United akan berakhir di musim ini. Artinya gelandang timnas Prancis ini bakal hengkang dari Old Trafford dengan status bebas transfer. Manchester United sendiri enggan memperpanjang kontrak Pogba. Sementara Pogba juga enggan melanjutkan pengabdiannya dengan skuad The Red Devil. Pelatih Manchester United Ralf Rangnick juga memastikan kalau Pogba nggak akan tampil dalam 5 laga sisa. Artinya kekalahan 0-4 atas Liverpool adalah laga terakhir Pogba di Setan Merah. Alvaro Morata yang segera berpisah dengan Juventus kini membuka peluang untuk kembali ke Inggris. Kita beralih ke PSG yang walaupun ditahan imbang oleh Lens tapi tetap mengunci gelar Ligue 1 musim ini. Alvaro Morata akan berpisah dengan Juventus dan berpeluang kembali merumput ke Inggris. Kabarnya bomber timnas Spanyol ini masuk ke dalam target utama pembelian Arsenal. Morata pun memberi isyarat kalau dia merasa senang bisa kembali ke Premier League. Morata sebenarnya sudah berniat meninggalkan Juventus sejak jendela transfer musim dingin lalu. Akan tetapi sang pelatih Massimiliano Allegri meyakinkan Morata untuk bertahan di Allianz. Saat itu performa Morata memang sedang membaik. PSG gagal meraih 3 poin di pertandingan pekan ke-34 Ligue 1. Bertanding di Parc des Princes, Kylian Mbappé dan kawan-kawan ditahan imbang Lens dengan skor 1-1. Pada laga ini PSG dibuat kesulitan dengan menembus jantung pertahanan Lens. Terbukti skuad Les Parisiens baru bisa mencetak gol di babak kedua lewat Lionel Messi. Sayang 2 menit jelang peluit dibunyikan, PSG justru kebobolan lewat Corentin Jean. Walaupun imbang, PSG berhasil mengunci gelar juara setelah unggul 16 poin dari Marseille. Sementara itu, gelar juara ini merupakan gelar juara pertama Lionel Messi setelah hengkang dari Barcelona. Dilansir dari Squawka, Messi kini telah mengkoleksi 35 trofi klub. Brentford gagal meraih 3 poin di pekan ke-34 Premier League. Pada laga tersebut, klub berjuluk The Beast ini ditahan imbang Tottenham Hotspur dengan skor kacamata. Setelah pertandingan berakhir, terdapat momen respect yang diperlihatkan gelandang Brentford Christian Eriksen. Saat itu Eriksen mendatangi pria disabilitas di tribun penonton. Pria yang mengenakan jersey Tottenham Hotspur ini terlihat meminta tanda tangan Eriksen. Besar kemungkinan pria itu adalah fans Eriksen sewaktu masih membela The Lily White. Berita selanjutnya ada Antonio Rudiger yang dipastikan hengkang dari Chelsea dan berpeluang bergabung dengan Madrid. Nah, masih di Real Madrid ada Luka Modric yang memperpanjang kontrak di Santiago Bernabeu. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengabarkan kalau Antonio Rudiger dipastikan hengkang dari Chelsea di musim depan. Fabrizio menyebut kalau Rudiger bakal merapat ke Real Madrid secara gratis. Alasannya karena kontrak Rudiger di Stamford Bridge akan berakhir di bulan Juni mendatang. Sementara itu menurut Fabrizio, El Real sudah hampir mencapai kesepakatan untuk memboyong Rudiger. Kabar baik datang menghampiri fans Real Madrid. Kabarnya Luka Modric sudah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak di Santiago Bernabeu. Kontrak Modric sendiri akan berakhir di bulan Juni nanti. Sebelumnya gelandang asal Kroasia ini sering diberitakan bakal hengkang dan akan kembali merumput ke Premier League. Walaupun sudah memasuki usia uzur, Modric masih menjadi andalan di lini tengah El Real. Terbukti di musim ini Modric sudah memainkan 38 pertandingan di berbagai kompetisi. Itu kemarin Persija Jakarta resmi memperkenalkan Thomas Doll sebagai pelatih baru mereka. Pelatih asal Jerman ini menggantikan pelatih sebelumnya yakni Sudirman. Sebagai informasi, Thomas Doll bukanlah pelatih sembarangan. Pelatih berusia 56 tahun ini pernah menukangi klub besar sekelas Borussia Dortmund. Selain Dortmund, Thomas Doll juga pernah menukangi tim besar lainnya seperti Hamburg, Al Hilal, sampai Hannover 96. Guys, kita bacain komentar ini dari Barry Poolside. Akhirnya De Gea bisa tenang menjaga gawang MU. Iya sih guys, walaupun tadi malam itu nggak ada Kapten Harry Maguire, tapi lawaknya itu digantikan guys sama Alex Telles sama Varane. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.